Halo semuanya, jadi hari ini aku mau wawancarai produksi tahu. Aku sudah bersama Ibu Dian ya. Saya Naya, Ibu mau izin wawancarai Ibu tentang gimana sih produksi tahu itu. Untuk yang pertama itu pertanyaannya, kira-kira sistem produksinya tuh gimana, manual atau bagaimana? Manual. Terus yang kedua, kalau untuk proses bikin tahunya itu kayak gimana sih? Pertama itu perendaman ya selama 3 jam. Setelah 3 jam nanti ditiriskan di keranjang itu. Terus habis itu digiling ya, diseleb. Habisnya diseleb itu terus direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit terus kita taruh di penyaringan habis itu kita peras, itu kita ambil saripatinya aja dan ampasnya kita buang ya, kita ambil saripatinya aja. Terus setelah saripatinya kita ambil, kita kasih cuka supaya dia itu mau berfermentasi dan menggumpal dia. Dan setelah itu mungkin prosesnya itu sekitar 10 menit atau 5 menit ya. Itu proses penggumpalan tadi supaya dia bisa bersatu kan. Habis itu kita cetak di pencetakannya itu. Terus kita press ya. Habis kita press mungkin kita tunggu juga selama 5 atau 10 menit ya. Baru kita diamkan dulu supaya dia agak mengeras, baru nanti dibalik. Dan setelah itu dipotong-potong ya, maklum juga potongnya. Dan untuk selanjutnya itu apa saja faktor yang biasanya menyebabkan tahu menjadi gagal produksi atau cacat gitu? Cacatnya dari mana? Mungkin tuh pas pemberian cuka ya, pemberian cukanya tuh dia kurang merata. Kalau pemberian cukanya kurang merata, jadinya itu tahunya nggak mau gumpal, jadi dia pecah. Biasanya tuh kita, karena kalau kita pencukaan tuh kita juga harus sabar ya, harus pelan-pelan ya supaya teraduk gitu loh. Karena ya sistemnya itu supaya dia kena semua, jadinya dia pelan-pelan supaya cukanya itu merata terus bisa mengendap ke bawah. Selanjutnya itu bagaimana cara pemilik usahanya Ibu memastikan kualitas tahu tetap konsisten? Mungkin dari segi kedelai ya, walaupun kedelai mahal, mungkin kita tetap konsisten. Kita mengurangi takaran, terus harga tetap segitu, cuman kita mengurangi dari takaran. Kalau kita naikkan, mungkin mereka itu yang pembelinya itu agak gini ikut komplain juga, kok mahal seperti itu. Jadi kita pengurangan dari takaran kedelai saja. Selanjutnya itu kalau untuk alurnya, bagaimana alur penyimpanan bahan baku di usaha tahunya Ibu? Proses penyimpanannya hingga tahu segar setiap dijual ke pasar? Iya, tahu segar langsung dijual ke pasar. Jadi sekali produksi langsung kita jual. Produksi sekarang langsung nanti malam. Ini kan jualnya kita kan pagi ya. Kita jam 1 itu udah mulai ke pasar. Jam 1 malam itu kita ke pasar. Dan dari pasar itu udah nanti ada yang ngambil, mungkin dijual lagi gitu loh. Jadi anggapnya biasanya mereka itu konsumen ya. Saya produsen terus konsumen kedua seperti itu banyak. Jadi dia beli di saya, mungkin nanti dari sini dijual lagi. Biasanya dijual ke orang yang keliling itu yang jual itu gimana ceritanya? Pokoknya biasanya sampai ke 3 tangan. 3 tangan biasanya, tangan ketiga lah. Yang selanjutnya itu kira-kira saran apa yang diberikan kepada pelaku usaha tahu agar mereka tidak rugi akibat bahan baku, kedelai yang harga tidak stabil atau produk yang terlalu cepat rusak? Ya mungkin ya, kalau tahu cepat rusak itu mungkin langgaran banyak yang komplain ya dia ya. Jadi ya mending kita kurangin takaran, tapi kondisi tahu masih bagus, cuma dari takaran aja. Kalau tahunya dia kok jelek ya, dia cepat bau, terus dia dipegang itu dia cepat pecah, itu dia kan dari pencukaannya tadi.
Ya itu mungkin bisa ini langganan bisa komplain, terus mungkin mereka ya mikir lagi mau beli. Tapi kalau takaran kedelainya dikurangin tapi tahunya bagus tetap walaupun dia agak kecil, tapi mereka mungkin masih bisa dan tolerir ya. Yang selanjutnya itu upaya perbaikan seperti apa kira-kira yang dilakukan untuk mengendalikan persediaan tahunya itu? Maksudnya mengendalikan persediaan kan? Perbaikan seperti apa gitu untuk mengendalikan persediaan yang tahu ada gitu. Mungkin kita gini ya, karena saya kan bukan langsung ke konsumen langsung ya, bukan pengecer. Jadi saya mungkin tinggal nunggu orderan saja. Biasanya tinggal nunggu orderan. Karena saya nggak pernah gini ya, nggak pernah itu loh, nggak pernah menyimpan tahu ya. Jadi ya itu langsung sekali produksi sekali habis gitu loh. Sekali produksi sekarang langsung habis dia. Jadi nggak pernah sisa. Sesuai orderan ya. Sesuai orderan saja. Yang selanjutnya itu kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha produksi tahu agar usaha dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan? Ya mungkin dari ini ya, sanitasinya ya. Sanitasinya kan karena kan, tapi kalau tahu mungkin sanitasinya cuma air aja ya, ada pembuangan air karena dia kan tidak membuang sampah kan. Kalau tahu itu nggak ada sampahnya, cuma dia air aja kan, berupa air tadi dari cuka warna kuning itu aja kan, tadi yang itu aja. Mungkin dari sanitasi kalau ada sungai bisa dia. Tapi kalau nggak ada sungai mungkin dia lewat itu tadi sanitasi itu loh, yang itu Sanimas ya, dia ya ada di sini Sanimas. Yang selanjutnya itu strategi apa yang dapat dilakukan oleh ibu usaha produksi tahu untuk mengoptimalkan lokasi operasional yang sudah ditetapkan agar distribusi dan penjualan lebih efektif? Gini ya, kalau efektif biasanya sih dia gini, mungkin harga jualnya ya gitu ya, harga jualnya mungkin kalau kita agak rendah dari yang di pasar, mungkin itu kita bisa omsetnya semakin banyak ya. Tapi karena kita itu lagi BBM juga naik, otomatis kan harga kedelai juga naik kan. Dari situ mungkin kita itu jadi agak kayak pengurangan gitu loh. Pengurangan biasanya kalau dulu sebelum kita apa-apa naik itu ya mungkin omset kita itu kan mungkin banyak ya, karena orang butuhin ini kan, anggap aja kayak makanan ini kan sehari-hari kan, seperti nasi itu kan, walaupun nggak gini kayaknya dia itu makanan pokok gitu loh. Jadi emang setiap hari hampir dikonsumsi sama mereka itu. Ya cuma kendalanya dari itu tadi ya, BBM itu yang mungkin yang kenaikan itu jadinya omsetnya juga agak banyak gitu. Yang selanjutnya itu bagaimana penerapan manajemen pengendalian kualitas pada usaha produksi tahu untuk menjaga mutu produksi agar tetap higienis dan diminati oleh konsumen? Ini dari kebersihannya, dari kebersihan, terus terus itu ya itu kan penting juga kebersihan aja. Air juga kita harus lihat kan ya, agar kualitasnya bagus ya enggak, karena kalau airnya juga kita itu agak keruh ya, maksudnya kita kan pakai air sumur ya, kalau airnya nggak bagus juga hasilnya juga bisa jelek ya. Maka itu dia cepat bau dia, mungkin dia kita buat sekarang mungkin malamnya bisa dia juga udah bau bisa gitu loh ya. Dari faktor air juga bisa dia agak rentan gitu ya. Ya. Yang saja itu bagaimana analisis strategi lokasi pada usaha produksi tahu, misalnya ditinjau dari kedekatan bahan baku, akses pasar, transportasi, dan lingkungan sekitar usaha. Dari akses ini mungkin pasar ya, akses pasar sama ini bahan baku. Mungkin dari situ biar lebih enak gitu loh, maksudnya kalau kita dekat dari akses pasar kan kita jualnya juga gampang, pemasarannya kita gampang, terus juga pembelian kedelai kalau kita dekat kan kita juga gampang, jadi kita maksudnya nggak sampai nunggu lama order gitu loh maksudnya.
Itu aja. Segitu aja wawancara dari saya dan Ibu. Sekian dan terima kasih.